berbahagia Bapak Ibu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, kita biasa. Alhamdulillah. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah UPTD SDN 6 Rajasari dan Ibu Bapak Guru yang saya banggakan, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah beserta rekan guru UPTD SDN 6 Rajasari yang telah mendukung dan menghadiri kegiatan pada hari ini, yaitu kegiatan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, tentunya di sekolah tercinta kita, yaitu UPTD SDN 6 Rajasari. Kegiatan ini merupakan salah satu kewajiban saya dalam mengemban tugas pendidikan guru penggerak pada modul 1.4. Bersama saya di Radio SPD CGP Angkatan 9 dari UPTD SDN 6 Rajasari, Kecamatan Langsan. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Susunan acara pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan materi dan berbagi pengalaman, yang ketiga tanggapan atau tanya jawab, yang keempat penutup. Bapak Ibu, saya sangat bahagia sekali berada di antara Bapak Ibu yang luar biasa. Saya tidak berniat untuk menggurui Bapak Ibu. Saya yakin pengalaman Bapak Ibu lebih banyak daripada saya. Saya kali ini hanya akan memaparkan materi dan berbagi pengalaman penerapan budaya positif di sekolah kita, khususnya di kelas 6. Ya, saya ucapkan selamat datang para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Sebelum kita belajar tentang budaya positif, saya akan membahas dulu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah untuk menuntut segala kodrat yang ada pada diri anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat jagat. Nah, kita sebagai guru pasti memiliki nilai dan peran guru, yaitu nilai-nilainya adalah berpihak pada murid, kemudian mandiri, kreatif, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Ya, seperti sekarang ini kita memiliki nilai kolaboratif, kita bekerja sama untuk melaksanakan kegiatan ini. Kemudian peran gurunya yaitu menjadi pemimpin pembelajaran
fisik. Nah, seperti di sekolah kita ada kombel Mandalare ya, itu termasuk menggerakkan komunitas praktis. Visi guru penggerak. Nah, setelah kita memiliki nilai dan peran guru, maka kita lakukan suatu perubahan, yaitu melalui visi. Ya. Visi itu akan terwujud jika kita bekerja sama dengan semua pihak atau warga sekolah. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah nyata dengan menggunakan metode inquiry apresiatif atau IA dengan tahapan baca. Baca itu ada tahapannya. Yang pertama, B-nya itu buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, kemudian C-nya jabarkan rencana, kemudian A-nya atur eksekusi. Nah, kita ke budaya positif. Dari tahapan baca yang tadi akan muncul pembiasaan positif yang dikenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman kepada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, sebelumnya Bapak Ibu guru ada yang tahu apa itu budaya positif? Pembiasaan. Ya, bisa juga disebut dengan pembiasaan. Untuk lebih jelasnya lagi, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Nah, bisa dilihat ini ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bermanfaat dan mandiri. Nah, Bapak Ibu, ini adalah konsep dasar budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma baru, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini semuanya benar-benar. Bapak Ibu, saya sudah menyediakan sebuah video. Silakan amati dan dengarkan video saya selesai. Ini sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil yang pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu, kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat.
dan terlambat buka lagi. Rela ke depanku. Kenapa Bu? Berdiri kondisi. Hari ini saya tidak terlalu dan kenal sempat menunggu. Kok tidak masuk kamar? Sekarang jelaskan kau kepada kita semua di sini, kenapa kau selalu terlambat dan malam hari kau tidak masuk? Kailan, jelaskan kau. Bicara kau. Kailan. Nonton dan teman-teman. Karena saya, kalian semua tidak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena rumahku belum berdana. Kalian sudah antar ke rumah sakit, sudah di sekolah. Yang kedua, terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit. Suami makanya membawaku bersih ke sekolah. Hari ketiga kemarin, saya tidak masuk sekolah. Saya pikir bahwa apakah bergetar hatimu di sini aku terjatuh. Tak ada tempatku menari. Tangisku dalam sendiri. Pelukan bapakku turut diisinya. Apakah tak masuk sekolah ini? Pikir kalian semua menempat kita. Tempat karma, tempat lempar. Sekira begitu menunggukan, menunggukan. Apakah bergetar hatimu di sini anakmu terjatuh. Rinduku hadirmu walaupun terang. Tidurkanku dalam payung. Ya, Bapak Ibu, bagaimana perasaannya setelah melihat video tersebut? Apakah sedih? Terharu? Ya. Kadang kita sebagai guru juga sering berrefleksi ya tentang diri kita sendiri. Apakah kita sudah sangat baik
baik menuntun siswa kita menjadi siswa-siswa yang berakhlak baik. Mungkin dari video tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa hukuman itu bukan cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah. Seorang siswa bersikap tidak disiplin itu pasti ada alasan. Oleh karena itu, kita harus bertanya dulu kepada siswa sebelum kita menghukum atau memberikan konsekuensi pada siswa tersebut. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke perubahan paradigma baru. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Pada stimulus respon kebutuhan semua orang sama. Semua orang melihat hal yang sama. Guru mencoba mengubah murid agar berpandangan sama dengan guru. Perilaku guru siswa dilihat sebagai sebuah kesalahan, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol siswa, membuat siswa menuju identitas yang gagal. Karena secara tidak langsung mengajarkan mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Perilaku yang memaksa juga tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan bahkan dapat membentuk suatu permusuhan dan menjadikan pribadi siswa menjadi kurang baik. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal atau dari dalam diri kita sendiri. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal, yaitu yang berasal dari orang untuk mendisiplinkan diri. Kemudian Diana Rosen juga menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplin, yang berarti belajar. Kata disiplina juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disiple atau murid atau pengikut. Diana juga mengatakan bahwa disiplin juga berkonotasi dengan disiplin dan diri siswa. Disiplin diri dapat membuat seorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nah, apa itu disiplin positif? Yaitu merupakan pendekatan untuk mendidik murid yang bertujuan untuk membentuk kontrol diri dan meningkatkan kepercayaan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan berpedoman pada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu terlepas dari suku, bangsa, bahasa, agama maupun latar belakang ataupun dari lingkungannya juga bisa. Kemudian konsep disiplin dengan identitas yang gagal itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah memberikan hukuman, kemudian memberikan
baik itu secara fisik ataupun secara moral. Kemudian memberikan penghargaan. Bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu imbalan atau reward, ya, atau peristiwa yang diinginkan. Nah, jadi Bapak Ibu, hukuman dan penghargaan menurut konsep budaya positif itu merupakan identitas yang gagal. Nah, bagaimana dengan konsep disiplin dengan identitas yang berhasil atau sukses? Nah, ada yang namanya konsekuensi dan ada juga restitusi. Apa itu konsekuensi? Yaitu bentuk pengendalian perilaku seseorang yang membutuhkan proses stimulus respon. Misalnya saja ketika seseorang memutuskan untuk malas belajar, kemudian dia tidak belajar. Nah, tidak belajar itu merupakan tindakan, dan malas belajar itu merupakan konsekuensi. Kemudian apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Bisa dilihat kebutuhan dasar manusia itu, anak-anak yang murid kita bersikap tidak disiplin atau kurang disiplin itu karena mereka ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka, ya. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Yaitu kebutuhan bertahan hidup, kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis, ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, seseorang berperilaku untuk mendapatkan pujian, hadiah atau imbalan dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkelas mereka. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi orang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Motivasi ini akan membuat orang mempunyai disiplin positif karena motivasinya bersifat internal atau dari dalam diri. Nah, Bapak Ibu, di sini ada motivasi. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Motivasi terbagi menjadi dua, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Kalau motivasi eksternal itu motivasi yang berasal dari diri orang lain, dan motivasi internal itu motivasi yang berasal dari diri kita sendiri. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi yaitu sebuah cara menanamkan disiplin pada murid.
Nah, apa sih restitusi itu? Menurut dosen, restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Jadi dengan restitusi mereka bisa belajar dari kesalahan dan bertanggung jawab dengan kesalahan mereka. Kemudian ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman itu kan kita tebus kesalahan kita dengan hukuman, ya. Kemudian yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Biasanya anak kalau dihukum itu kalau bahasa Sundanya itu suka gempur, ya, suka takut. Tapi dengan restitusi itu karena anak itu diajak berbicara secara baik-baik, mereka akan merasa aman dan nyaman sehingga tidak ada rasa takut. Kemudian yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat segala diri. Yang kelima, restitusi mencari keputusan yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang terbaik, ya, di antara cara-cara yang lain. Restitusi merupakan cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian restitusi fokus pada karakter peserta didik tentunya, bukan tindakan. Kemudian restitusi menguatkan karakter peserta didik. Nah, bisa dilihat di sini ada sebuah kasus, ya, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kasusnya itu ada seseorang murid yang datang ke awal. Nah, kalau hukuman pasti guru akan memarahi murid tersebut, dan murid disuruh berdiri di depan kelas, kemudian dipukul penggaris, ya. Nah, itu hukuman. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama istirahat berlangsung. Jadi si anak tidak boleh keluar kelas. Kamu diam di kelas karena kamu sudah berkonsekuensi dengan guru. Kalau kamu terlambat, kamu diam di kelas istirahat. Kemudian guru tegas dan murid menghormati peraturan. Nah, jadi apa bedanya dengan restitusi? Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas. Jadi kita harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu dengan siswa, ya. Nanti kita akan bahas di slide yang berikutnya. Kemudian murid terbuka, murid menghargai dirinya dan orang lain. Nah, ini, ya, posisi kontrol seorang guru. Nah, guru itu bisa sebagai penghukum, bisa sebagai pembuat rasa bersalah, bisa sebagai teman, kemudian bisa sebagai pemantau, dan bisa
sebagai manajer, tapi di antara itu ada yang lebih baik, yang ada yang terbaik. Nah, contohnya di sini. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ada sebuah kasus lagi, murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Misalkan saat upacara kan ada beberapa siswa ya yang tidak memakai dasi atau topi atau sepatu yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Kalau posisi guru sebagai penghukum seperti ini, patuhi peraturan sekolah, berdiri di barisan lain, itu sebagai penghukum. Kalau perempuan merasa bersalah, seperti ini, berapa kali ibu bilang sama kamu, ibu kecewa sama kamu. Nah, dengan kata-kata seperti itu, jadi murid akan merasa bersalah, ya. Kemudian sebagai pemantau. Nah, kalau pemantau berarti pengamat. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Nanti saya cek kerjakan apa yang seharusnya saya lakukan. Kemudian sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Apa kira-kira pendapatmu? Bagaimana cara memperbaiki kesalahan kamu? Nah, dari kelima posisi kontrol ini, coba Bapak Ibu, mana yang terbaik? Posisi kontrol yang mana? Sebagai manajer, itu yang terbaik, ya. Nah, tadi sudah dijelaskan sebelumnya tentang keyakinan kelas, ya. Apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas diperlukan suatu nilai yang membantu mereka menjadi murid yang berbudaya positif. Dalam hal ini adalah keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati oleh guru dan murid secara tersirat dan tersurat dalam kelas sebagai acuan dalam berperilaku terhadap diri sendiri dan orang lain dalam lingkungan tersebut. Nah, bagaimana menentukan keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak atau lebih apa itu abstrak? Tidak nyata atau nyata? Ya, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Itu nyata. Kemudian yang kedua,
sembarangan. Jadi untuk membuat keyakinan kelas harus dibuat dalam bentuk positif. Ya. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi kata-katanya jangan terlalu panjang, jangan terlalu banyak, harus singkat, padat, dan jelas sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi semuanya harus aktif berpendapat apa saja sih kesepakatan kelas tersebut, ya. Jadi jangan sampai ada seorang siswa yang tidak ikut kegiatan tersebut. Semuanya ikut terlibat. Yang keenam, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kita harus mengingatkan, ya, kepada anak-anak keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kemudian kita intervensi lagi, kita refleksi lagi, ya, keyakinan kelas tersebut, ya. Kalau masih belum efektif, kemudian kita ganti lagi keyakinan kelasnya. Nah, ini adalah proses pembuatan keyakinan kelas, ya, oleh siswa kelas 6. Ini sudah saya praktekkan kemarin, dan Bapak Ibu mungkin melihat, ya, di sekitar dinding kelas 6 sudah ada keyakinan kelasnya, sudah ada, ya. Nah, bagaimana cara proses pembuatan keyakinan kelas? Yang pertama, merumuskan kesepakatan kelas. Jadi anak-anak, waktu itu saya berikan sticky note. Anak-anak menulis di sticky note. Jadi menuliskan apa saja sih kesepakatan kelas 6 itu. Nah, anak-anak semuanya ikut terlibat dalam menuliskan atau merumuskan kesepakatan kelas. Kemudian kesepakatan kelas dirubah menjadi keyakinan kelas, ya. Nah, di sana juga sudah ada kesepakatan kelasnya dengan kata-kata yang tadinya panjang, kemudian dirubah menjadi keyakinan kelas yang lebih singkat lagi atau yang lebih mudah dipahami oleh siswa. Kemudian setelah jadi kesepakatan kelas dan keyakinan kelasnya ditandatangani oleh semua siswa kelas 6, ya. Nah, kalau di kelas 6 sendiri itu memakai cap jempol, ya. Jadi semuanya telah menyepakati dan menandatangani keyakinan kelas. Kemudian setelah itu keyakinan kelas tersebut dipajang di dinding kelas. Pada posisi manajer guru tidak berperan sebagai pengatur perilaku muridnya, melainkan guru sebagai pembimbing murid agar bisa mengatur dirinya menjadi pribadi dengan karakter yang lebih kuat lagi. Disinilah konsep disiplin identitas sukses diterapkan melalui restitusi yang memiliki 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua variasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Bapak Ibu
masih semangat? Biar lebih semangat, kalau saya bilang UPTD SD Negeri luar biasa, ya, ya. UPTD SD Negeri luar biasa. Ternyata semangat ya Bapak Ibu hari ini, semangatnya juga luar biasa, ya. Nah, kita kembali membahas segitiga institusi. Nah, ini merupakan hal yang terpenting ya dalam kegiatan hari ini. Yang pertama yaitu tahap validasi tindakan yang salah. Nah, contohnya, apa alasan kamu melakukan hal yang tidak baik tersebut? Adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan atau memenuhi apa yang kamu butuhkan? Oh maaf Bapak Ibu, yang pertama itu tahap yang pertama ini dulu ya, menstabilkan identitas. Ya mohon maaf. Yang pertama tahapan itu adalah menstabilkan identitas. Contohnya, Bapak kira apa yang kamu lakukan sebenarnya juga pernah dilakukan oleh orang lain. Bapak juga dulu pernah tidak bersungguh-sungguh dalam belajar. Namun tentunya kalau kita berbuat salah harus diperbaiki ya. Jadi kita menstabilkan identitas siswa, jadi menanyakan, bukan menanyakan ya. Jadi bukan hanya siswa yang melakukan kesalahan, kita juga bisa melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu apa alasan kamu melakukan hal yang tidak baik tersebut. Jadi ditanyakan alasannya, kenapa siswa itu bersikap tidak disiplin. Kemudian, adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan atau memenuhi apa yang kamu butuhkan? Jadi siswa itu diajak untuk bersolusi ya. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan atau keyakinan. Baik, kalau sudah tahu bahwa itu salah, selanjutnya Bapak ingin tahu, kelak kamu ingin menjadi orang yang seperti itu terus tidak? Apakah kamu sudah punya bayangan nanti kamu ingin menjadi seperti apa? Bagaimana komitmen kamu untuk mewujudkan keinginan kamu itu? Rencana apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki cara belajarmu di semester genap nanti? Nah, di tahap ini di menanyakan keyakinan, sebelumnya kan kita sudah melakukan sudah menyusun keyakinan kelas ya. Jadi kita menanyakan terhadap siswa keyakinan kelas apa ya yang sudah atau yang sudah dilakukan. Nah, Bapak Ibu, ini ada contoh penyelesaian kasus dengan segitiga restitusi. Ini aktornya kebetulan saya sendiri dengan salah satu siswa ya, yaitu Dwi. Dia adalah siswa kelas 6.
contoh penyelesaian kasus dengan segitiga restitusi yang telah saya jelaskan. Pengalaman saya setelah melakukan segitiga restitusi, yaitu saya menemukan strategi yang tepat untuk menyelesaikan masalah melalui penerapan segitiga restitusi. Melalui segitiga restitusi, siswa dapat mengembangkan kemampuannya untuk membuat keputusan yang baik dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Jadi kita tuntut mereka untuk memperbaiki kesalahannya. Lanjut saja. Ya, jadi kesimpulannya, dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya Bapak Ibu, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan atau ada yang mau bertanya atau ada yang mau menyampaikan tanggapan terhadap kegiatan hari ini? Sudah cukup? Oh cukup ya, karena waktunya sudah siang ya Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan sesi belajar hari ini dapat memberikan manfaat